Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Heriani, mahasiswi RPL Keperawatan tahun 2025-2026 dengan NPM A625010. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keperawatan dan kepemimpinan profesi dengan topik memetakan struktur organisasi tempat saya bekerja. Saya bekerja di RSUD Ulas Asih, Provinsi Jawa Barat, di mana dikepalai oleh seorang direktur dan 3 orang wakil direktur. Di antaranya wakil direktur umum dan keuangan, wakil direktur medik, penunjang dan keperawatan, dan yang ketiga wakil direktur SDM dan pendidikan, di mana masing-masing wakil direktur membawahi bawahannya masing-masing. Pada saat ini saya mewawancarai kepala ruangan saya, yaitu Ibu Heni Nurhaini, di mana hasil wawancara dengan atasan saya menyatakan bahwa atasan saya adalah kepala ruangan. Jika punya masalah, eh, dibahasnya dengan kepala instalasi rawat jalan, di mana kepala ruangan rawat jalan ini membawahi beberapa poli, di antaranya poli bedah onkologi, poli hematologi onkologi dewasa, poli hematologi onkologi anak, poli ginekologi onkologi, poli torak onkologi, poli kemoterapi, dan poli talasemi, di mana ada berjumlah 10 perawat yang dibawahi. Hasil wawancara saya ini menyatakan jika ada keputusan yang harus dilaporkan, maka permasalahan atau pengambilan keputusan dilanjutkan ke kepala bidang medik dan keperawatan. Dari hasil wawancara, maka ditemukan adanya hambatan komunikasi yang sering muncul, yaitu ketika berkomunikasi lewat WhatsApp. Karena terkadang jika ada info yang disampaikan di WhatsApp, terkadang tidak langsung diterima informasinya oleh semua bawahan atau tim keperawatan karena kesibukan pelayanan terhadap pasien di tempat masing-masing atau di nurse station, dan penyelesaiannya tidak bisa langsung dieksekusi saat itu juga. Sedangkan untuk wawancara dengan rekan sejawat, saya mewawancarai Pak Herdiman Indrianto AMDKep, di mana beliau selaku Katim, dan menyatakan bahwa atasannya adalah kepala ruangan rawat jalan CA Center, di mana jika ada masalah maka Pak Herdiman akan laporan ke kepala ruangan rawat jalan. Dari hasil wawancara ini, Saudara Herdiman menyatakan bahwa selama ini tidak ada hambatan karena kepala ruangan selalu ada di shift pagi dan selalu mengkoordinir setiap masukan terkait pekerjaan. Analisis tipe struktur. Tipe struktur pada gambar struktur organisasi di RSUD Welas Asih termasuk tipe fungsional atau fungsional struktur, di mana ada kriteria, yang pertama pembagian berdasarkan fungsi, yang kedua hierarkis dan sentralistik, yang ketiga spesialis tugas, yang keempat terdapat 4 jumlah lapisan manajemen, dan yang kelima span of control atasan langsung. Untuk refleksi rekomendasi, usulan perkuat rantai komando klinis, yaitu kepala layanan klinis dan komite clinical governance. Perubahan untuk jabatan kepala layanan klinis atau Head of Clinical Service atau di Bagan sudah tercantum MOD yang bertanggung jawab atas koordinasi operasional unit-unit klinis, yaitu dirawat inap, IGD, instalasi farmasi, lab, radiologi, instalasi pelayanan anak, hemodialisa, dan lain-lain. Kepala layanan klinis melapor fungsional langsung ke wakil direktur medik dan penunjang, dan secara administratif ke direktur. Selain itu, tetapkan Clinical Governance Committee dipimpin oleh wakil direktur medik yang memegang kebijakan mutu, keselamatan pasien, dan audit klinis. Alasannya, memperjelas rantai komando klinis sehingga keputusan klinis dan alokasi sumber daya pasien fokus dapat lebih cepat. Memperkuat pengawasan mutu dan keselamatan pasien melalui komite dan pemimpin klinis yang khusus. Mempermudah koordinasi antar spesialis dan lintas instalasi untuk pathway pasien, misalnya rujukan internal, fast track IGD untuk ruang perawatan. Sedangkan manfaatnya bagi nakes yaitu satu, pembagian tugas dan tanggung jawab. Dua, koordinasi dan supervisi mudah dilakukan. Yang ketiga, pengembangan profesi sesuai dengan bidang.
Keempat, lingkungan kerja lebih terorganisir dan efisien. Dan yang kelima, evaluasi kinerja lebih objektif. Demikian presentasi saya tentang manajemen keperawatan dan kepemimpinan profesi dengan topik memetakan struktur organisasi tempat saya bekerja. Adapun link YouTube yang bisa dilihat tertera di PPT ini. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gita. Oke. Stop. Iya, di stop.